sekalian. Ya, senang ya kita bisa berkumpul bersama-sama malam hari ini. Kita masih di dalam topik atau buku Hayat yang Menang. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pembuktian iman ya. Baik, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan, malam ini Kau telah mengumpulkan kami bersama-sama. Tuhan, kami sungguh serahkan persekutuan kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh berbicaralah kepada setiap kami malam hari ini. Biarlah Kau berikan roh, hikmat, dan wahyu kepada setiap kami, sehingga kami bisa mengenal Dikau dengan baik, dengan jelas, dengan penuh Tuhan. Berkati koneksi kami semua, kiranya tidak ada halangan sedikit pun. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari, kita akan memulai sesi kita pada malam hari ini. Saudara-saudari bisa siapkan catatan Alkitab ya. Lalu jika ada pertanyaan, saudara-saudari juga boleh langsung chat ke saya. Nanti di akhir sesi ini kita akan adakan tanya jawab. Nah, kepada saudara Kenny, kami persilahkan. Amin, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudari, sungguh adalah satu berkat ya malam ini kita bisa bersama-sama melanjutkan persekutuan kita mengenai hayat yang menang. Saudara-saudari, sungguh adalah satu berkat kita sebagai orang Kristen, kita bisa mengenal bahwa hayat yang kita miliki adalah hayat yang menang. Ya. Malam ini kita akan masuk kepada kelanjutan dari buku Hayat yang Menang, yaitu mengenai pembuktian iman, atau dengan kata lain adalah pengujian imannya. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Terlihat ya saudari ya? Terlihat. Terlihat ya. Oke, saya share. Saya setting beberapa urusan dulu. Baik, puji Tuhan saudari, kita masuk kepada pembuktian iman. Ya. Judul malam ini sungguh adalah terdiri atas dua kata, yaitu pertama adalah pembuktian atau pengujian, kedua adalah iman, ya, iman yang perlu diuji. Ya. Nah, karena itu maka saudari, terlebih dahulu kita perlu mengenal apa itu iman. Ya. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa hayat yang menang tidak lain adalah diri Kristus itu sendiri. Hayat yang menang bukan kemajuan diri sendiri, bukan perbaikan diri sendiri, bukan bersandar pada kekuatan sendiri. Tetapi hayat yang menang adalah Kristus hidup di dalam kita. Kristus menggantikan kita mencapai kemenangan. Ya, saya ulangi lagi saudari, menang atau kemenangan atau hayat yang menang itu adalah Kristus itu sendiri. Hayat yang menang bukan adalah sebuah kemajuan rohani, kemajuan diri sendiri, bukan perbaikan diri sendiri. Artinya, mungkin kita bisa berubah lebih baik, tetapi itu bukanlah hayat yang menang. Hayat yang menang juga bukan kita bersandar kekuatan sendiri, berusaha untuk mencapai atau kita berusaha meneladani Kristus. Itu bukan hayat yang menang. Hayat yang menang adalah Kristus hidup di dalam kita. Kristus menggantikan kita. Si Tuhan, saudari, semoga definisi singkat ini merefresh kita kembali bahwa hayat yang menang adalah satu persona yang hidup. Persona ini perlu hidup di dalam kita. Persona ini perlu menggantikan diri kita. Oh, haleluya. Karena itu minggu yang lalu kita melihat ada syarat untuk mencapai kemenangan atau mendapatkan kemenangan.
Minggu lalu, saudari, kita melihat syarat yang pertama adalah kita perlu memiliki satu sikap adalah berserah, percaya, ya, berserah kepada Tuhan. Lalu sikap yang kedua adalah kita perlu percaya ataupun memiliki iman. Ya. Dua hal ini adalah sebanding. Kita tidak cukup hanya belajar, berserah, tetapi tidak memiliki iman. Tapi kita juga tidak bisa berkata, aku percaya, tetapi kita tidak mau berserah, kita tidak mau meletakkan diri kita, kita tidak mau meletakkan segala usaha diri kita. Saudara-saudari, karena itu, untuk mencapai kemenangan, ada dua syarat yang perlu kita catat baik-baik. Yang pertama adalah kita perlu berserah. Kita perlu belajar melihat bahwa diri kita memang tidak mampu. Karena itu kita perlu berserah. Berserah kepada Kristus. Berserah kepada hayat yang menang. Yang kedua, itu yang kita akan bahas malam ini, yaitu kita perlu percaya. Saudara-saudari, di dalam pengalaman Paulus, ya, kita akan melihat bahwa Paulus mengenal dua prinsip ini. Bagaimana dia mencapai kemenangan, yaitu pertama dia berserah, kedua dia percaya. Saya mengajak kita dalam keadaan mute, kita membaca ayat berikut ini, ya, yaitu di dalam Galatia, pasal yang kedua, ayat 19b sampai ayat yang ke-20. Mari kita baca dalam keadaan mute, saudara, ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudari, kita melihat di sini Paulus belajar di dalam pengalamannya. Dia belajar berserah. Karena itu dia berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ini adalah satu kesadaran dia, bahwa apa adanya dirinya hanya perlu disalibkan. Dia berserah. Karena itu dia berkata, aku telah. Dia tidak berkata, aku ingin. Dia tidak berkata, semoga aku. Tapi dia mengenal satu fakta, aku telah disalibkan dengan Kristus. Lalu bahkan dia berkata, bukan lagi aku sendiri. Bukan lagi dia sendiri. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Bukan lagi aku sendiri. Saudari, ini sungguh perlu pengenalan, ya. Betapa lemahnya, betapa tidak mampunya kita. Sehingga kita bisa berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Dan dia mengkonfirmasi ulang bahwa dia telah berserah, yaitu bukan lagi aku sendiri yang hidup, ya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kemudian di mana kata dia percaya? Dia berkata bahwa hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman. Saudara-saudari, inilah yang Paulus katakan. Oh, dia tidak hanya berserah. Dia tidak hanya berkata, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Tapi dia juga berkata bahwa hidupku sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah. Jadi saudara-saudari, kita melihat bagaimana seorang Rasul Paulus dipakai Tuhan begitu besar-besar. Dia adalah bejana yang khusus yang Tuhan siapkan. Dia adalah seorang Rasul besar. Dia akan menjadi berkat yang besar bagi gereja-gereja pada waktu itu. Karena dia sendiri adalah mengalami apa itu hayat yang berkemenangan. Di atas diri Rasul Paulus, kita melihat Kristus hidup. Nah, syaratnya adalah apa? Pertama, dia berserah.
Dia berkata, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kedua adalah dia belajar hidup oleh iman. Hidup oleh iman di dalam Anak Allah. Dia sama sekali tidak menaruh pengharapannya kepada diri sendiri. Dia belajar hidup oleh iman. Nah, saudara-saudari, di dalam ayat ini sungguh sebenarnya ada satu perkara yang penting. Bagaimana Rasul Paulus dia bisa berserah? Bagaimana Rasul Paulus dia bisa percaya? Karena dia mengenal ada sebuah fakta. Ya, faktanya adalah aku telah disalibkan dengan Kristus. Ada sebuah fakta yang dia tahu. Fakta ini adalah telah terjadi. Fakta ini adalah sudah ada. Sudah berlangsung, bahkan sudah terjadi. Yaitu Paulus mengenal dirinya, akunya, telah disalibkan dengan Kristus. Sehingga karena dia melihat fakta ini, dia tidak lagi bersandar pada diri. Mengapa? Karena dia mengenal fakta. Dirinya tidak ada yang lain. Dirinya nasibnya cuma satu, disalibkan. Dia tidak seharusnya menaruh lagi, berusaha lagi, bersandar pada kekuatan sendiri. Meskipun secara lahiriah dia banyak hal yang bisa dia banggakan. Tapi dia mengenal fakta. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Karena fakta ini, pertama di sisi negatif, dia belajar meletakkan diri. Dia berkata, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Lalu di sisi yang positif, dia berkata, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Saudara-saudari, inilah hidup berkemenangan, yaitu berserah dan percaya. Pasif dan aktif. Kita perlu pasif, artinya tidak, diri kita harus pasif, harus diserahkan, harus mati. Lalu secara aktif, hidup oleh iman. Maka saudari, dari pengalaman Rasul Paulus ini, kita mencapai satu definisi, yaitu percaya adalah percaya akan fakta Allah. Kita perlu percaya akan fakta Allah. Percaya kita bukan percaya dongeng, percaya kita bukan percaya feng shui, percaya kita bukan percaya karena orang lain berkata, percaya kita bukan karena melihat ada tanda-tanda sesuatu, percaya kita adalah karena ada fakta Allah. Ini sangat penting, saudara. Iman orang Kristen, percaya orang Kristen adalah percaya fakta Allah. Kalau tidak ada fakta Allah, semua iman kita adalah kosong. Semua kepercayaan kita tidak ada dasarnya. Karena itu percaya harus adalah percaya fakta Allah. Nah, kemudian mari kita melihat bagaimana Alkitab menjelaskan definisi dari iman. Hal ini sudah pernah kita bahas di dalam seri kehidupan orang Kristen yang normal atau kepercayaan orang Kristen, tapi saya akan mengulang khususnya penekanannya di dalam ayat yang benar. Yaitu mari kita melihat ayat berikutnya adalah Ibrani pasal 11. Ayat 1. Sesuai kita baca, iman adalah dasar dari segala, ini ada salah ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini ada typo ya, sorry ya. Saya ulangi lagi saudari ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Nah, di sini ada satu kata yang sulit untuk diterjemahkan ya. Sulit untuk dipahami, yaitu iman adalah dasar. Apa sebenarnya arti dasar?
apa sebenarnya arti dasar di sini? Ya. Ya, dasar di sini di dalam penerjemahan yang paling tepat adalah substansi. Substansi. Iman adalah untuk mensubstansi atau untuk mewujudkan, mengalami, merealisasikan, mensubstansikan dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka artinya adalah iman adalah mewujudkan fakta Allah. Kita tahu saudari di dalam Alkitab, mewahyukan kepada kita tidak hanya ada perjanjian Allah, tetapi juga membawa kita melihat ada fakta, dan juga nanti kita akan lihat ada janji Allah. Jadi saudara-saudari, iman adalah untuk membawa kita, memampukan kita, mewujudkan fakta Allah. Misalnya, kita memberitahukan kepada kita bahwa Kristus sudah menang. Kristus yang menang ada di dalam kita. Bagaimana kemenangan ini menjadi pengalaman kita? Seringkali dalam pengalaman, dalam kehidupan sehari-hari, terhadap amarah kita saja, kita tidak bisa menang. Ada orang ketika sedikit saja di-trigger, dipacu, maka segera emosinya meledak, sehingga kehilangan pengendalian diri. Lalu, bagaimana kalau setelah dia percaya Tuhan? Harusnya menurut fakta adalah dia telah disalibkan. Dan Kristus hidup di dalam dia. Namun bagaimana ini bisa dialami? Perlu iman. Untuk bisa mewujudkan satu perkara, satu fakta di dalam Alkitab, menjadi nyata di dalam hidup kita. Amen. Ya, saudari, semua fakta Allah itu nyata. Karena Allah adalah nyata. Tetapi, fakta Allah yang nyata ini baru bisa kita buktikan hanya melalui iman. Kita perlu iman untuk membuktikan satu fakta rohani. Sama seperti kita perlu mata, telinga untuk membuktikan satu hal. Ya, sebagai contoh, saudari, di depan saudari saya lagi share sebuah layar. Ada tulisannya berwarna. Tapi kalau saudari Anda menutup mata, maka Anda tidak akan bisa menikmati. Walaupun saya memberitahukan kepada saudari, di depan ada tulisan, ada kutipan dari kitab Ibrani pasal 1. Saudari tidak akan bisa melihatnya dengan nyata, karena matanya tertutup. Atau saudari mungkin sedang tidak memperhatikan, saudari hanya mendengar, maka tulisannya tidak akan menjadi satu hal yang nyata buat kita. Demikian juga kalau kita memainkan musik kepada orang tuli. Seindah apapun, sehebat apapun, seorang komposer ya memimpin satu nyanyian, satu tim untuk memainkan musik. Kalau yang hadir adalah orang tuli, dia tidak akan bisa menghargainya. Dia akan berkata itu tidak nyata. Mungkin kalau kita mengajak orang tuli datang kepada sebuah konser, dia akan berkata itu pemborosan. Mengapain habis uang sebanyak itu membeli satu tiket? Mungkin tiketnya adalah mahal. Yang saya cuma rasakan adalah cuma bisa duduk. Kadang duduk pun juga tidak enak. Kalau mau enak harus bayar lebih mahal lagi. Harus dapat VIP. Tapi duduk melihat orang tidak jelas, goyang-goyang sana, goyang sini. Ya, petik sana, petik sini. Gesek sana, gesek sini. Tidak bisa menikmati. Mengapa? Karena dia tuli. Jadi saudari, bukan masalah di musiknya. Bukan masalah di sebuah lukisan. Masalahnya adalah organ yang dipakai untuk
mewujudkannya. Hari ini terhadap fakta di dalam Alkitab, fakta Allah, tidak ada masalah. Itu nyata, karena Allah adalah nyata. Namun kalau kita tidak nyata bagi kita, maka alasan satu-satunya adalah karena kita tidak menggunakan iman. Kita tidak memiliki iman. Oke, suara saya cukup stabil? Stabil, saudara. Stabil ya? Oke, baik. Saya lanjutkan ya, saudara ya. Jadi, saudari, kita bisa melihat bahwa mengapa iman ini penting. Karena dengan iman, kita memampukan kita. Kita memiliki kemampuan untuk mewujudkan fakta Allah. Puji Tuhan, saudari, hari ini kita bisa mengenal apa itu iman. Iman bukan sekedar hanya sebuah pengharapan. Ya. Hari ini banyak orang Kristen ketika bicara iman, ya, mereka mengaitkan. Ya, saya berikan beberapa definisi yang salah, ya. Yaitu banyak orang Kristen menganggap iman itu adalah pengharapan. Karena itu ada orang berkata, melihat satu barang yang dia ingini, dia berkata, mari kita berdoa dengan iman supaya kita memilikinya. Mungkin melihat sebuah rumah yang besar, melihat semua mobil impiannya. Mari kita letakkan tangan kita berdoa dengan iman bahwa ini akan menjadi milik kita. Saudara-saudari, apakah itu fakta Allah? Itu bukan iman. Karena iman adalah dasar atau substansi dari segala sesuatu yang kita harapkan dan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau yang kita lihat, kita inginkan, itu tidak perlu iman. Itu hanya perlu Anda usaha, Anda jadi lelah, Anda nabung lebih banyak, lalu Anda bisa mendapatkan. Tapi iman adalah mewujudkan fakta. Dan iman bukan menurut perasaan kita. Haleluya. Karena iman adalah mewujudkan fakta. Semoga saudari dengan penjelasan singkat ini, kita dibawa kembali kepada pengenalan yang benar mengenai apa itu iman. Iman adalah mewujudkan fakta Allah. Iman bukan pengharapan. Iman bukan perasaan. Haleluya. Dengan iman, kita bisa mewujudkan fakta Allah. Nah, hari ini, kegagalan orang Kristen adalah karena tidak percaya. Kegagalan orang Kristen adalah dia percaya yang kelihatan. Padahal firman Tuhan memberitahu pada kita, hidup kita adalah percaya bukan karena melihat. Tapi hari ini banyak orang disalah didik, salah memahami, menganggap yang kelihatan itu adalah iman. Saudari, semoga firman Tuhan menyelamatkan kita. Iman adalah mewujudkan fakta Allah. Hal ini dapat kita lihat ketika Rasul Paulus, ya, di dalam pengalamannya, dia tidak juga selalu baik, ya. Meskipun Rasul Paulus bisa menyembuhkan orang sakit, tetapi satu kali dia berkata ada duri di dalam tubuhnya, dan dia sudah berdoa meminta Tuhan mengangkat, tapi Tuhan tidak melakukan. Malahan Tuhan menjawab kepadanya. Ya. Mari kita lihat ayatnya, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 9-nya. Di sana dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi, Rasul Paulus adalah orang yang berdoa.
Dia berdoa, namun Tuhan tidak menjawab. Apakah Rasul Paulus kekurangan iman? Tidak. Apakah Rasul Paulus salah atau dia tidak mengenal fakta Allah? Tidak. Tetapi justru ketika dia berdoa, dia mendapatkan satu janji Allah, yaitu cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi saudari, kita bisa melihat di sini bahwa iman itu bukan menurut perasaan. Kalau menurut perasaan harusnya waktu Rasul Paulus berdoa. Oh, kalau dia berdoa menurut perasaannya, ya udah, duri itu akan hilang. Dia akan sembuh. Tapi tidak. Iman adalah mewujudkan fakta Allah. Di sana dia mendapatkan perkataan Allah. Di sana dia menerima janji Allah. Janji Allah adalah apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudari, hari ini kalau kita mau mengalami kemenangan, tentu pertama adalah kita perlu berserah, melepaskan tangan. Kemudian kita juga perlu percaya, yaitu mensubstansi fakta. Sebenarnya ayat ini di dalam buku Hayat yang Menang, Saudara Watchman ini ada menuliskan beberapa, ada salah satu kesaksian ya. Tapi saya merasa saya justru lebih baik saya menceritakan pengalaman saya yang baru-baru ini ya. Belakang ini saya mengalami ada satu kekhawatiran ya. Setiap orang memang punya kekhawatiran, bukan? Ya. Orang yang tidak mencukup di dalam kebutuhan pokok, pasti hari demi hari dia penuh dengan kekhawatiran. Ketika dia lihat tabungannya, mungkin dia tidak percaya. Dia mulai kehilangan iman. Ya. Atau orang yang sudah cukup di dalam perkara makanan, ya, pokok. Maka dia mungkin adalah mengejar apa itu namanya nama yang baik, kedudukan. Lalu dia mulai khawatir ketika nama baiknya terusik. Ketika orang mulai menjelekkan dia. Dia mulai tergoncang. Sehingga bisa saja itu membuat orang bisa menjadi kehilangan iman. Atau perkara yang lain. Kekuasaan dan sebagainya. Nah, saudari, belakangan ini saya juga mengalami ada sedikit ya hal yang mengganggu. Ya. Mengganggu sehingga membuat saya, dan saya tidak sadar itu mengganggu. Memang saya sedang memikirkan, merencanakan ke depan hal apa yang saya perlu persiapkan. Lalu saya pikir baik-baik saja. Tapi ternyata di bawah alam sadar saya ini membuat saya kepikiran terus. Sampai akhirnya membuat saya menjadi sulit istirahat dengan baik. Dan hari ini, ya, waktu saya mempersiapkan berita ini, pagi saya sudah berkata kepada satu tim bahwa, wah, saya mengalami lagi nggak enak badan, ya, lagi kurang enak badan dan diare dan sebagainya. Namun ketika sore saya mulai merenungkan, ya, membaca buku Hayat Menang kembali, saya mulai mendoa bacakan ayat demi ayat. Ayat ini kembali menguatkan saya. Ya. Ternyata saya juga adalah orang yang perlu belajar, ya, perlu mengejar, perlu mendapatkan iman. Saya perlu berlatih apa itu percaya. Mungkin secara teori saya tahu, tetapi fakta ini belum menjadi substansi, ya, belum terwujud di atas diri saya. Sehingga pada siang menjelang sore tadi, saya ketika membaca ayat ini, kata inilah yang juga menguatkan saya. Dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Oh, sesuai ketika saya mendoa bacakan ini, di dalam saya mulai pelan-pelan ada kekuatan. Pelan-pelan ada sukacita. Cukuplah kasih karuniaku bagi. Saudari, kalau hari ini, ya, saudarimu juga mengalami kekhawatiran. Ke depan usaha saya bagaimana? Ke depan nasib saya bagaimana? Ke depan anak-anak saya bagaimana? Ke depan apapun, ya, kita khawatir. Mari kita sama-sama proklamirkan ayat ini.
Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita. Oh, cukuplah kasih karuniaku bagi. Saudari, kalau Tuhan berkata cukup, kita hanya perlu berkata, amin, cukup. Inilah iman, saudara. Kita perlu memproklamirkan. Kita bahkan ketika sore ini saya membaca, saya bersyukur, Tuhan, terima kasih. Ada ayat ini di dalam Alkitab. Oh, haleluya. Ada ayat ini berkata, cukup. Haleluya. Akhirnya saya meloncat. Ya, ketika saya keluar dari kamar, saya menyanyi, istri saya berkata, wah, sudah sembuh ini. Ya. Istri saya berkata, ini pasti sudah ketemu Tuhan. Ya. Saudari, inilah iman. Kita semua, setiap orang, perlu mengalami iman. Yaitu iman adalah dasar atau substansi fakta Allah. Saudari, mari kita sekali lagi proklamirkan ayat ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Haleluya, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahan, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amen. Puji Tuhan, saudari, saya lanjutkannya. Nah, karena itu, saudari, problem terbesar di dalam kehidupan kita, kenapa kita tidak bisa mengalami kemenangan? Mengapa? Karena kita tidak percaya. Dan saudara, ini ada satu peringatan yang besar di dalam buku Hayat yang Menang, yaitu tidak percaya itu adalah dosa yang paling besar. Ya. Dosa yang paling besar. Jadi saudari, hari ini Allah adalah Allah yang bisa menyelamatkan kita. Hari ini Allah telah memberikan janji kepada kita. Tetapi bagaimana janji ini bisa terwujud, bisa tersubstansi ke dalam kita? Perlu percaya. Kesulitan terbesar kita adalah kita tidak percaya. Oh, semoga Tuhan membawa kita memiliki hati yang sederhana. Percaya. Saudari, seperti ya awal waktu kita mendengarkan Injil kita diselamatkannya. Dikatakan seringkali dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan adalah dosa yang tidak mau kita akui. Lalu dosa, satu-satunya dosa manusia adalah karena tidak percaya. Ketika kita percaya, maka Tuhan punya jalan untuk menyelamatkan kita. Demikian juga perkara Hayat yang Menang. Ketika kita percaya, maka Tuhan punya jalan untuk membawa kita mengalami. Allah memiliki jalan untuk mensubstansikan segala faktanya, fakta kemenangannya di atas diri kita. Maka mari kita perlu membuang dosa ini, yaitu dosa tidak percaya. Bahkan kita perlu berdoa, Tuhan, ya ketika kita mulai tidak percaya, kita perlu berdoa, Tuhan, ampuni aku yang tidak percaya ini. Kadangkala ketika kita melihat keadaan kita, ya, kita sering tertipu sehingga kita kehilangan iman. Kita harus berkata, Tuhan, ampuni aku yang tidak percaya. Inilah yang saya lakukan pada sore hari ini, saudara. Ketika saya mendapatkan ayat, cukuplah kasih karuniaku bagiku, saya langsung berlutut, saya langsung berdoa, Tuhan, ampuni aku, orang yang tidak percaya. Lalu saya doa baca ini, saya kembali bersukacita bahwa cukup kasih karunia Tuhan bagiku. Amen. Ini karena ada pertanyaan, saya langsung jawab saja, nggak apa-apa ya, Saudara ya. Jadi kita agak fleksibel ya. Jadi ada saudara Herman bertanya, iman adalah mewujudkan fakta Allah. Apakah berarti kita yang berusaha mewujudkan fakta Allah? Tidak. Fakta Allah tidak perlu kita usahakan. Ya. Fakta Allah adalah fakta Allah. Tapi bagaimana fakta Allah ini menjadi pengalaman kita? Ini perlu iman. Ya. Jadi iman adalah kita meletakkan diri kita menyatukan diri kita. Karena itu Paulus berkata, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Kristus. Asal kita ada di dalam Kristus,
Asal kita tinggal di dalam Kristus, maka seluruh fakta Allah akan menjadi milik kita. Saya ambil contoh, saudara. Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Maka ada sebuah fakta, Tuhan adalah pokok, kita adalah ranting-ranting. Bagaimana ranting ini bisa mengalami Tuhan adalah pokok, Tuhan adalah sumber. Maka ranting itu hanya perlu melekat. Dia tidak perlu berusaha untuk mewujudkan, tidak. Dia asal melekat di dalam Kristus. Maka iman itu yang akan mewujudkan fakta. Ketika kita di dalam Kristus, maka langsung kita akan mengalami iman. Langsung kita akan memiliki iman, yaitu fakta Allah, kekayaan Kristus sebagai pokok anggur itu akan disalurkan ke dalam kita. Jadi saudari, iman bukan dengan usaha kita. Justru ketika kita berusaha sendiri, artinya kita sudah kembali melanggar syarat yang pertama, yaitu kita mulai berusaha. Kita tidak berserah. Jadi saudari, iman itu adalah kita tinggal di dalam Kristus. Kita bersatu esa dengan Kristus. Kita membiarkan Kristus ini, membawa kita, memimpin kita kepada seluruh fakta Allah. Tentu, saudari, kalau saya berkata seperti yang saya alami, apakah masalah yang sedang saya hadapi atau hal-hal yang saya sedang pergumulkan ini sudah selesai? Tidak. Tapi di dalam saya sudah ada satu sukacita. Ada jaminan, ada fakta Allah yang diucapkan. Ya. Membuat saya menjadi apa? Tidak terganggu, tidak diserang, tidak merusak diri. Tapi saya bisa kembali, malam ini bisa berbicara kepada saudari. Dan saya percaya ini, saya merasa saya tidak perlu menceritakan kesaksian ada dalam buku, saudara bisa baca. Saya lebih senang membicarakan apa yang saya alami. Ya, baik, saya lanjutkan saudari karena waktu ya. Ya. Maka saudari, setelah kita tahu apa itu percaya, sekarang kita masuk kepada beban dari berita pada malam ini, yaitu membuktikan atau pembuktian iman atau pengujian iman. Ya. Dasar ayat yang kita ambil seperti di dalam undangan adalah 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Di sini dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saudara, di sini dikatakan kita tidak cukup hanya memiliki iman, bahkan iman ini perlu dibuktikan, perlu diuji. Ya, Rasul Petrus menuliskan surat Petrusnya adalah kepada orang-orang Yahudi yang berserakan, mereka tersebar, mereka mengalami keadaan yang menderita. Lalu Rasul Petrus menghibur mereka berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Jadi saudara-saudari, setelah kita mengenal apa itu iman dan kita belajar berlatih ya, mengalami ya, 2 syarat kemenangan, kita berserah, kita memiliki iman, percaya, maka Tuhan akan membawa kita kepada satu tahap, yaitu iman kita perlu diuji, yaitu untuk membuktikan kemurnian iman. Mengapa perlu dibukti? Yaitu supaya mengetahui nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Saudara, kita tahu bahwa bagaimana satu perhiasan ya, bernilai atau tidak. Itu kan ada emas, itu ada karat. Itu perlu diuji, perlu dites. Ya. Jadi saudara, iman kita itu Tuhan mengizinkan untuk perlu diuji. Supaya apa? Nilainya lebih tinggi. Ada nilainya, ada penambahannya, ada upgrade-nya. Untuk diuji kemurnian dengan api.
Lalu hasil berikutnya adalah sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan, saudara. Wow, ada satu ya hasil yang berikut, yaitu memperoleh puji-puji, kemuliaan, dan kehormatan. Ya, saudari, karena itu saudara kita, saudara Watchmeni, di dalam buku Hayat Menang, memberikan kita ada 4 tujuan mengapa Allah perlu menguji iman kita. Ya. Pertama adalah supaya, saya langsung buka ayatnya aja ya, supaya kita bisa lihat sama-sama. Pertama adalah supaya kita bertumbuh. Ketika iman kita diuji, ketika iman kita dimurnikan, ini menunjukkan kita di bawah, dites, diuji, kita naik kelas, kita bertumbuh, saudari. Amin, saudari ya. Sama seperti di dalam kehidupan manusia, perlu ada pengujian juga, perlu diuji, sehingga membuktikan dia bertumbuh. Kedua adalah melalui diuji ini, maka ada satu kemurnian iman. Ada satu kemurnian. Memuaskan hati Allah. Allah adalah Allah yang kudus. Dia murni. Ketika kita diuji, maka diuji kepada kemurnian iman. Ini akan memuaskan hati Allah. Saudari, kalau anak kita naik kelas, yang senang siapa? Kita, bukan? Orang tua pasti senang melihat anaknya ujian, oh naik kelas, senang sekali. Allah juga demikian. Ketika dalam satu perkara, kita melatih iman kita. Lalu perkara itu sepertinya sejangka waktu. Lalu datang lagi pengujian. Nah, pengujian yang berikutnya ini adalah membawa kita, menunjukkan bahwa kita sudah bertumbuh. Dan membuat hati Allah menjadi senang. Oh, artinya anaknya tidak lagi jatuh di pada lubang yang sama. Dia sudah berlatih, dia sudah bertumbuh, dia semakin diserupakan dengan Kristus. Dan di sisi yang negatif adalah menyumbat mulut iblis. Membuat iblis tidak berkutik. Membuat iblis tidak bisa berkata-kata apa-apa. Mengapa? Karena ada iman yang diuji. Saudara-saudari, puji Tuhan. Oh, jangan berkata, saudari, mengapa terus demikian, terus diulang, terus ada, sudah pernah lewat, tapi kenapa masih ada lagi? Banyak saya menemukan orang Kristen berkata demikian. Mengapa keadaan ini terus-menerus datang, bertubi-tubi, tidak pernah lewat. Saudari, kita harus tahu maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman. Hasilnya adalah kita bertumbuh. Hasilnya kita memuaskan hati Allah. Hasilnya kita akan menyumbat mulut iblis. Dan terakhir adalah pengujian iman ini akan membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa membantu orang lain. Kita bisa memahami keadaan orang lain. Mungkin ada orang lain yang mengalami pergumulan seperti yang pernah kita alami. Karena kita sudah melewati, bahkan kita sudah diuji, maka kita memiliki kemampuan untuk membantu mereka. Oh, puji Tuhan, saudari. Inilah fungsi, tujuan Allah melakukan pengujian iman kita atau pembuktian iman. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu apakah hubungannya pembuktian iman dengan kemenangan? Ya. Apakah hubungan pembuktian iman dengan kemenangan? Saudara-saudari, kemenangan bukan berarti kita sudah berubah. Ya. Kemenangan, kita berkata tadi, kemenangan adalah Kristus. Kemenangan adalah satu persona yang hidup. Kristus menggantikan kita. Jadi, saudari, ketika ya, iman diuji, ya, mungkin saja secara luaran kita belum berubah total. Tetapi pengujian kemenangan itu memang bukan diukur dari kita sudah berubah atau tidak. Oh, kemenangan adalah Kristus itu sendirinya. Mungkin dalam satu titik kita sudah sabar dalam satu perkara. Tetapi ketika ada satu datang perkara lain atau kesulitan lain, kita merasa, oh,
Kok saya nggak bisa sabar lagi ya? Apakah saya kalah lagi? Bukan, saudara. Karena kemenangan itu bukan berarti kita sudah berubah total. Kemenangan adalah Kristus. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan diri kita. Kemenangan adalah Kristus menggantikan kita. Selamanya kalau kita ada di dalam diri kita, kita tidak akan pernah bisa menang. Itulah sebabnya kita sering berkata, kenapa saya gagal lagi? Saya sudah pernah melewati, ya kenapa kali ini saya nggak bisa lewat? Karena saudari, yang kita lihat adalah kita kembali kepada diri kita sendiri. Sehingga tidak ada kemenangan. Tapi kalau kita seperti ranting yang melekat kepada pokok, ranting itu tidak perlu berusaha untuk merubah dirinya. Asal dia di dalam pokok, dia akan mengalami kekayaan dari pokok anggur. Dia akan mengalami hayat kemenangan. Dia akan mengalami hayat kebangkitan. Saudari, kita hanya perlu ada di dalam Kristus. Karena kemenangan ini adalah Kristus itu sendiri. Kemudian, kemenangan ini adalah berdasarkan pada fakta, yaitu firman. Kegagalan kita, kesalahan orang Kristen adalah mereka menganggap kemenangan itu adalah pengalamannya. Sehingga ketika mereka pertama kali, mereka mungkin mengalami satu kekhawatiran, lalu mereka berdoa, mereka punya iman, mereka melewatinya. Lalu tiba-tiba masalah berikutnya datang. Mulai khawatir. Ini berarti apa, saudari? Kenapa pengalaman saya jatuh lagi? Saudari, jangan percaya. Jangan percaya pada pengalaman kita. Kita perlu percaya kepada firman Allah. Saudari, inilah mengapa Abraham dikatakan adalah bapak orang beriman. Dia percaya kepada firman Allah. Dia percaya kepada Allah. Bayangkan sesuai waktu dia mempersembahkan anaknya. Sedang bersama dengan anaknya. Berangkat ke Gunung Mori. Bayangkan perasaan Abraham pada waktu itu. Tapi dia percaya. Dia percaya kepada Allah. Dia percaya Allah bertanggung jawab. Dia percaya Allah yang memberikan anak itu, Allah juga yang akan berhak mengambil. Dia percayanya kepada Allah. Tidak dikatakan Alkitab dia berjalan, lalu dia melihat, sudah tersedia kambing domba. Sudah tersedia, Allah sudah menyiapkannya. Tidak. Dia hanya melakukannya. Dia percaya. Karena itu Alkitab berkata, karena itu Allah memperhitungkan hal itu sebagai iman. Jadi, saudari, hari ini kita perlu mengenal satu hal, yaitu firman Allah yang dapat dipercaya. Pengalaman kita tidak dapat dipercaya. Nah, karena waktu, saudari, saya masuk kepada kesimpulan terakhir. Jadi, saudari, iman yang sejati adalah hanya percaya firman Allah. Ya. Saya mengajak, mari kita proklamir sama-sama, saudari, dengan kuat. Iman yang sejati. Hanya percaya firman Allah. Iman yang sejati. Hanya percaya firman Allah. Amin. Ya. Baik, karena waktu saya share sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan kepada tanya jawab. Ya. Saya kembalikan ke Saudara Irfan. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, sungguh sangat baik ya apa yang sudah dipersekutukan. Baik saudara-saudari, ini ada pertanyaan yang masuk kepada saya. Saya mau bertanya, apakah pertumbuhan hayat sama dengan pertumbuhan iman? Bagaimana saudara ini? Baik, saudara, kita tahu bahwa hayat adalah diri Allah sendiri. Ketika kita bicara pertumbuhan hayat, adalah berarti Allah bertambah di atas diri kita. Nah, ketika Allah bertambah di atas diri kita, maka pertambahan Allah itu di dalam pengalaman kita, itu adalah iman. Maka kalau saudari kita bertanya, apakah pertumbuhan hayat itu sama dengan pertumbuhan iman?
saya bisa berkata ya, tetapi kalau dikatakan apakah pertumbuhan itu seiringan dengan pertumbuhan iman, itu belum tentu. Ya. Tapi karena pertanyaan adalah, apakah pertumbuhan hayat itu adalah pertumbuhan iman? Ya, betul. Ketika kita bertumbuh imannya, maka hayatnya bertumbuh. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi pertumbuhan hayat, begitu kita menerima hayat, ya, maka saya ingat ya perkataan firman Tuhan ya. Iman itu kan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ya. Dan firman Tuhan itu juga diwahyukan ya. Firman itu perkataan yang Tuhan katakan adalah roh dan hayat ya. Kita dapat firman, dapat hayat, kita bertumbuh di dalam hayat ya. Pastinya iman kita juga bertumbuh. Puji Tuhan ya jawaban ini. Amin. Apakah saudara-saudari ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Sampai saat ini masih ini ya pertanyaannya. Amin. Ada yang mau tanya atau mau sharing? Amin. Saudara, jika ada yang mau sharing, boleh silakan raise hand, nanti kita buka kesempatan, kita buka mic-nya, saudara bisa bersaksi ya. Ini karena bicara iman, pasti ada setiap orang punya pengalamannya. Amin. Ya. Oh ya, oke. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk ke saya. Mengapa kita tidak boleh percaya kepada pengalaman iman? Oke, saudari, harusnya mungkin bukan pengalaman iman ya, pengalaman kita ya. Ketika bicara iman, iman adalah substansi ya kan, dasarnya. Mungkin saya kembali buka ayatnya dulu supaya kita bisa lihat ya. Harusnya kita lihat kembali ayat ini ya. Ayat ini dikatakan bahwa Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar atau substansi ya, dasarnya dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka ketika kita bicara mengenai pengalaman, ada kalanya pengalaman itu Tuhan bawa kita mengalami satu proses yang, ambil contoh gini, ada seorang saudara ya bersaksi kepada saya. Dia berkata bahwa dahulu waktu saya pertama kali beroleh selamat, saya berdoa ya, supaya Tuhan memberikan saya ya supaya tidak marah. Lalu dia berdoa dan akhirnya besoknya dia tidak bisa marah. Betul nggak, Suri? Nah, dia merasa itu kemenangan. Dia punya iman. Ya. Lalu setelah jalan beberapa waktu, ketika menghadapi masalah yang lebih pelik, maka amarah itu muncul lagi. Dia marah. Maka dia mulai bingung, dia mulai meragukan. Apakah saya sudah memiliki iman? Nah, saudari, ini yang saya katakan bahwa pengalaman itu tidak bisa dipercaya. Karena ketika kita bersandar pada pengalaman, maka tanpa sadar kita sudah tidak lagi percaya atau bersandar kepada diri Allah sendiri. Mengapa di dalam Perjanjian Lama Allah membawa bangsa Israel itu di dalam padang gurun? Mereka harus belajar melihat tiang awan dan tiang api. Artinya setiap hari mereka perlu belajar mengikuti Tuhan. Mereka tidak percaya, tidak bersandar pada pengalaman yang lalu. Mereka harus belajar terus memperhatikan, detail memperhatikan.
Nah, ketika problemnya adalah ketika kita sudah menjadi orang Kristen sejangka waktu, ya mungkin banyak keberhasilan, perlahan-lahan kita sudah tidak lagi percaya kepada Allah. Kita mulai percaya pada pengalaman kita yang dulu. Tidak ada lagi iman sebenarnya. Itu adalah usaha kita sendiri. Ini yang saya juga alami. Ini yang juga saya yakin saudara Irfan juga pernah mengalami. Ya. Mungkin waktu awal-awal kita memberitakan Injil, pertama kali belajar memberitakan Injil. Ya. Kita sungguh-sungguh berdoa, memohon Tuhan memberikan puasa. Wah, kita berdoa, mungkin kita berpuasa. Lalu setelah kita mulai lebih fasih berbicara bagi Tuhan, kita mulai lebih sering bertemu dengan berbagai macam orang. Pengalaman membuktikan kita sudah kurang berdoa. Artinya kita sudah mulai tidak berserah. Kita sudah mulai tidak percaya pada Tuhan. Kita mulai percaya pada pengalaman kita. Kita mulai keluarin portfolio kita. Oh, kalau saya hadapin orang ini, saya pakai ayat ini. Saya hadapin ini kan pengalaman saya. Dulu saya mengalahkan, saya menaklukkan orang ini supaya dia percaya Tuhan, saya pakai ayat ini. Nah, ketemu orang ini mirip nih, ciri-cirinya sama nih. Saya keluarin, ini pengalaman saya begitu. Saudari, pengalaman kita nggak bisa diandalkan. Cepat atau lambat Tuhan akan membuktikan bahwa itu semua adalah sia-sia. Mari kita seperti Paulus, melupakan yang di belakang kita, mengarahkan diri kepada yang di depan kita. Ya, mungkin penjelasan ini bisa sedikit membantu saudari yang bertanya. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Jadi maksudnya adalah pengalaman kita yang lampau ya, jangan terlalu bersandar pada pengalaman itu. Kita mau terus maju di dalam Tuhan, ya kan? Karena ini hal yang rohani ya. Jadi Tuhan ingin kita banyak berserah, banyak bersandar Dia, ya. Terus datang kepada Dia. Oke, baik. Ya, kemudian ada pertanyaan. Jadi dia baca dari Iman Kudus Kebangunan Pagi ya, mengenai kasih dari Tuhan, iman dari kita. Nah, ini apa maksudnya ya kira-kira ya? Oke. Kasih dari Tuhan, saudara. Jadi ketika Allah memberikan sebuah fakta, ya Allah memberikan putranya kepada kita. Saya ambil mulai dari hal yang paling sederhana dulu, saudara. Yaitu karena kasih Allah kepada kita, maka Dia rela, ya kan, mengorbankan putra tunggal. Ya, kita baca Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, anak yang tunggal karena kasih kan, karena begitu besar kasih Allah, betul nggak? Karena Allah begitu mengasihi kita, faktanya adalah apa kasih Allah pada kita? Apa faktanya? Faktanya Dia memberikan anak tunggalnya, mengorbankan anak tunggal. Tapi pengorbanan anak tunggalnya, kematian Kristus, kebangkitannya, bisa menyelamatkan kita. Itu tergantung pada iman kita. Jadi sebenarnya Yohanes 3:16 sudah menjawab pertanyaan itu. Karena begitu besar kasih Allah, jadi kasih adalah pihak Allah, mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian juga dalam semua janji Allah yang lain. Ya, ketika kita bicara Kristus adalah hayatku, ya. Ketika kita bicara bahwa di dalam Kristus Allah telah memberikan kita segala berkat surgawi. Nah, itu adalah karena kasih Allah pada kita. Dia murah hati, Dia memberikan semuanya. Tapi semua ini kita bisa alami melalui iman. Amin. Amin ya. Jadi puji Tuhan ya. Yohanes 3:16 ya. Jadi kasih dari Tuhan, Dia begitu mengasihi, mengutus putranya, ya kan. Kemudian kita iman dari kita percaya, kita menerima hayat yang kekal ya. Jadi ya puji Tuhan. Jadi maksudnya demikian. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, apakah maksudnya?
Baik, sesuai di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 ya. Tadi sudah kita berkata bahwa yang memimpin kita ke dalam iman membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ya. Di dalam terjemahan aslinya dikatakan bahwa kita perlu looking away unto Jesus. Kita perlu memandang kepada Yesus ya, the author and the perfecter of our faith ya. Dia adalah perintis, dia adalah yang pertama, dia juga adalah yang menyempurnakan iman. Ya. Jadi saudari, apakah yang dimaksudnya ya? Yaitu bahwa ketika kita bicara adalah iman kita perlu diuji bukan ya. Maka sebenarnya iman kita diuji ini itu adalah melalui apa? Melalui Kristus sendiri yang menyempurnakan. Ya, dia yang menyempurnakan iman kita. Ketika Kristus yang adalah iman itu sendiri, dia adalah perintis, dia juga adalah yang menyempurnakan. Maka iman kita menjadi adalah iman yang sejati, iman yang sempurna. Ya, saya kira ini cukup jelas ya. Karena iman itu adalah hayat kemarin adalah Kristus itu sendiri. Jadi bagaimana iman kita menjadi sempurna? Ya perlu Kristus sendiri sebagai perintis dan penyempurna iman itu. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Jadi melalui ayat ini kita mengenal Tuhan kita, dialah perintis, pemula iman, ya. Kemudian dia juga penyempurna iman. Jadi pemimpin kita dalam iman, dia yang mengawali. Mungkin kita pernah mendengar pertama kali Injil ya, sehingga kita percaya Tuhan beroleh selamat. Setelah itu, apakah cukup? Tidak ya. Makin lama pengenalan kita makin bertambah di hadapan Tuhan, kita semakin mengalami Tuhan. Nah ini iman kita dibawa terus kepada keselamatan. Jadi memang benar seperti yang saudara Kenny katakan, ini sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan hayat kita. Oke, kemudian ada pertanyaan, apa pengertian iman secara praktis? Adalah hal-hal rohani bukan fisik, bukan sekarang melainkan kelak. Apakah demikian? Baik. Sesuai tadi dikatakan bahwa iman perlu didasarkan oleh firman-Nya. Di dalam firman tidak hanya ada janji, artinya apa yang akan kelak terjadi, tetapi juga ada fakta yang telah terjadi, yang sedang terjadi. Maka iman tidak hanya sekedar kepada sesuatu yang akan kelak, tetapi iman adalah kita perlu memiliki iman terhadap firman Allah. Apa yang telah Allah genapkan dan apa yang telah akan dia rampungkan di zaman yang akan datang. Sebagai contoh, saudari, kita memiliki iman terhadap keselamatan itu bukan kelak, tetapi adalah sudah Tuhan rampungkan. Di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, dia sudah merampungkan keselamatan itu. Kita memiliki iman terhadap apa yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan menjadi substansi bagi kita sekarang. Karena kita mengalami faedahnya, kita mengalami perasaan sukacita keselamatan itu. Padahal keselamatan itu, pengampunan dosa itu dia rampungkan adalah 2000 tahun yang lalu. Nah, tetapi juga kita perlu memiliki iman terhadap perkara yang akan datang. Misalnya Tuhan berkata, aku akan datang. Nah, maka kita perlu memiliki iman. Ya, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kita memiliki iman terhadap janji Tuhan yang akan datang. Dia akan datang. Dan waktu dia datang, dia bukan datang lagi sebagai hamba. Dia akan datang sebagai hakim yang adil. Maka ketika kita memiliki iman terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali sebagai hakim, kita harus punya perbuatan. Kita perlu memperhatikan diri hidup kita hari ini. Kita perlu hidup dengan bijaksana. Kita perlu menghitung hari-hari kita. Kita perlu menjadi gadis yang bijaksana, yang mengisi buli-buli kita. Jadi iman tidak hanya perkara yang akan datang. Iman adalah kita mensubstansi firman Allah, baik perkara fakta maupun janji Allah yang akan datang. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi iman itu bukan hanya perkara kelak ya, tapi bisa juga sekarang kita alami dan sebagainya. Oke, mungkin karena waktu ya, pertanyaan terakhir.
bagaimana sikap orang Kristen yang tepat dalam aspek hayat di dalam mengejar pengetahuan Alkitab agar tidak jatuh di aspek pengetahuan semata. Amen. Saudari, pengenalan itu perlu. Ya. Tanpa ada pengenalan, maka tidak ada pewahyuan. Jadi, di dalam firman Allah ada fakta-fakta. Tetapi kalau fakta itu tidak kita tahu, kita tidak mengetahuinya, maka iman kita kosong. Misalnya, saudari, kita tidak mengenal bahwa Kristus sudah menang. Ya, kita seperti orang yang tidak pernah membaca Alkitab, kita tidak pernah tahu Kristus sudah mati, Kristus sudah bangkit, ya kan? Maka iman kita kosong karena tidak ada dasarnya, tidak ada nilainya. Jadi kita sebagai orang Kristen perlu mengenal, perlu memiliki pengetahuan akan kebenaran. Karena itu di dalam 1 Tesalonika dikatakan kita Allah menghendaki supaya semua orang beroleh selamat dan memperoleh pengetahuan yang penuh. Dia tidak berkata memiliki sekedar tahu, memiliki pengetahuan yang penuh akan kebenaran. Karena pengetahuan ini akan membawa kita kepada pengenalan. Pengenalan membawa kita kepada pewahyuan. Pewahyuan ini membuat kita memiliki iman. Memiliki iman ini membawa apa? Apa yang Allah, apa yang kita tahu menjadi milik kita. Menjadi pengalaman kita. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan ya. Jadi ketika mengejar pengetahuan ini, kita mengenal, kemudian pengenalan ini membawa kita penuh dengan pewahyuan ya. Jadi saya ingat sekali ya, ketika kita datang kepada firman, ya tentu kita perlu melatih roh kita ya. Roh inilah yang bisa membuat kita berkontak dengan Allah, bisa mendapatkan diri Allah ya. Jadi ini saya rasa jawabannya juga langsung bisa menjawab saudara Johan yang mengatakan bertanya mengenai bagaimana mensubstansiasikan iman ya. Jadi pengenalan kita terhadap Alkitab, kita baca, kita kejar, tentu di dalam roh kita. Roh ini mencerna, kemudian karena kita mencernanya di dalam roh, firman Tuhan ini bukan hanya hitam di atas putih, tapi benar-benar menerangi, tertingkapkan, kita mendapatkan wahyu. Bahkan wahyu ini membawa kita akhirnya mendapatkan pengalaman juga ya secara subjektif ya, tadi sempat saudara Kenny katakan, yang akhirnya membuat kita makin mengenal siapa Allah kita ya. Jadi di dalam kekhawatiran dan sebagainya kita kumpulkan dengan Tuhan tadi ya, kesaksiannya sangat baik ya. Karena dia banyak bergumul, banyak bersekutu dengan Tuhan ya, mengalami Tuhan itu ya, menolong tepat pada waktunya ya. Puji Tuhan. Oke, baik. Saya rasa demikian ya. Mungkin apakah dari yang lain mau menambahkan atau ada pengumuman tambahan? Silakan. Ya, sepertinya nggak ada ya. Oke. Ya, baik. Saya rasa demikian ya. Bagaimana saudara Kelly untuk menutup ya, dengan baik. doa ya? Saya berikan beberapa kata-kata kesimpulan terakhir saudari ya. Jadi ini sekalian juga untuk menambahkan ya pertanyaan dari Pak Johan. Saudara-saudari, kita tahu waktu kita pertama kali mendengarkan Injil, kita sungguh-sungguh dimulai dengan satu keadaan kita menyadari kita orang berdosa, menyadari bahwa diri kita tidak mampu menyelamatkan kita, kebaikan kita bahkan tidak bisa menyelamatkan kita, memiliki satu kesadaran yang jelas. Ya. Sehingga kita mengambil langkah yang pertama, yaitu kita mulai berserah, lepas tangan. Karena kita tahu diri kita nggak bisa diandalkan. Nah, kemudian kita mengenal bahwa ada satu persona, Allah menjadi manusia. Dia bernama Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib. Dia mencucurkan darahnya. Tubuhnya telah terkoyak, lambungnya tertusuk, mengeluarkan darah dan air.
Dia mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita bisa menerima pengampunan Allah. Dia juga mengalirkan hayatnya, melahir ulangkan kita. Dia mati, 3 hari kemudian dia bangkit. Lalu dia menjadi roh pemberi hayat. Sehingga kita perlu mengambil langkah yang kedua. Percaya pada dia. Menerima dia. Tidak ada usaha yang lain, bukan saudari? Tidak dikatakan kita harus bayar seberapa. Tidak dikatakan kita harus harus hidup tidak berdosa dulu. Tidak. Kita hanya percaya, dibaptis, diselamatkan. Nah, namun setelah kita menjadi orang Kristen, kita seringkali tertipu. Kita kembali mulai melihat, oh saya sudah jadi orang Kristen. Kita mulai sejak Kristus di hati. Tapi kita mulai merasa diri kita hebat. Kita mulai percaya kita mampu. Kita mulai percaya kita bisa. Sehingga pengalaman kita yang lalu membuktikan bahwa kita gagal dan gagal. Lalu Tuhan membawa kita melewati satu pos iman demi satu pos iman. Kita gagal, kita menyadari, oh kita memang tidak mampu. Lalu kita mulai menyadari kita lepas tangan. Kita mulai berserah. Lalu kita mulai melihat hanya Tuhanlah yang mampu. Kita mulai berseru, Tuhan, belas kasihan-Nya. Kita bangkit. Ya, kita berdoa, mungkin kita berpuasa. Lalu kita mendapat firman Tuhan menguatkan kita. Lalu kita punya kekuatan. Itu iman. Itulah mensubstansi. Sebenarnya Kristus yang di dalam kita tidak pernah berubah. Kristus yang mati di atas kayu salib, Kristus yang bangkit juga sama ada di dalam kita. Kristus yang kita terima waktu kita percaya Tuhan dengan Kristus hari ini sama. Tapi mengapa pengalaman kita adalah jatuh bangun? Karena kita ini setelah lepas tangan, ambil lagi. Setelah lepas tangan, kita angkat lagi. Ini seperti domba yang sudah naik ke atas mezbah, disembelih, bangkit lagi, turun lagi dari mezbah. Itu kegagalan kita. Itulah problem kita. Kita menganggap kita sudah banyak pengalaman yang kita lewati, kita menganggap kita sudah mampu. Kita sudah hebat. Justru itu adalah dosa terbesar. Kita sudah tidak percaya. Seakan-akan kita percaya Tuhan, tapi sebenarnya yang kita percaya adalah pengalaman kita yang dulu. Keberhasilan kita yang dulu. Oh, saudari, karena itu kadang ya saya kalau ketemu orang Kristen yang mungkin sudah jadi orang Kristen beberapa tahun, ketika mulai bersaksi, dulu saya begini-begini, dulu saya begini-begini. Saudari, ya, itu salah satu ciri-ciri ya mungkin kita sudah mulai ya tidak lagi mengalami iman. Ya, termasuk juga saya. Karena itu kita perlu kembali bertobat. Tuhan, ampuni aku yang tidak percaya. Setiap hari kita perlu seperti kertas putih, datang kepada Tuhan, datang kepada firman. Kita perlu berdoa. Kita perlu mendoa bacakan firman. Perlu percaya, ya, meresapi firman itu. Sehingga bukan lagi aku, melainkan Kristusnya. Baik, puji Tuhan, mari saudari, saya tutup, kita berdoa ya. Kita kembali sembahkan diri kita kepada Tuhan. Ya. Semoga Tuhan sebagai pemula iman, juga penyempurna iman bagi kita semua. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu malam ini Tuhan, kami melihat, kami mulai mengenal. Problem kami Tuhan adalah kami seringkali melupakan, tidak percaya kepada diri-Mu. Tuhan, ampuni kami yang tidak percaya ini. Bahwa kami kembali melihat, menyadari apa adanya kami adalah tidak bisa diandalkan. Segala kebaikan kami pun tidak bisa diandalkan. Kekuatan kami pun tidak bisa diandalkan. Satu-satunya Tuhan yang bisa menjadi sandaran kami. Satu-satunya hayat yang menang adalah diri-Mu sendiri. Tuhan, pimpin kami di dalam hari demi hari, waktu demi waktu, di dalam pelayanan, di dalam penghidupan, di dalam Tuhan segala perkara, bahwa kami melatih iman kami.
bahwa beri kami kemampuan, beri kami kasih karunia untuk mewujudkan fakta Allah di dalam kami. Tuhan, Engkaulah pemula iman, Kau juga adalah penyempurna iman. Tuhan Yesus, karena itu sekali lagi malam ini, kami kembali mempersembahkan diri kami. Tuhan, kami mau seperti Nuh mendapatkan kasih karunia. Bimbing latihan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, penyempurna iman kami. Amin.